Aji Santoso soroti kelemahan Bajul Ijo, tiket derby Suramadu. Aji Santoso soroti kelemahan Bajul Ijo dan tiket derby Suramadu lawan Madura United Rabu 10 Agustus 2022. Kekurangan seperti melakukan pelanggaran di area sendiri sudah disoroti Aji saat Persebaya dipermalukan Bayangkara FC akhir pekan lalu. Untuk itu, latihan tim yang digelar dilakukan untuk mengantisipasi kelemahan tersebut. Persebaya Surabaya menggelar latihan tim pada Rabu 10 Agustus 2022 pagi ini. Pemain yang dituntut oleh Aji Santoso untuk meningkatkan kondisi fisik serta memperbaiki kekurangan timnya. Latihan pagi ini untuk pemain pengganti dan yang tinggal di Surabaya. Untuk mengajar kondisi fisik mereka, fokusnya tadi pagi ke fisik, terang Aji Santoso. Untuk sore ini, kami light training saja. Kami fokus untuk memperbaiki kesalahan saat lawan Bayangkara FC, ucap pelatih asal Malang ini. Saat latihan, Aji Santoso memang menyoroti beberapa hal, khususnya untuk lini belakang tim kebanggaan bonek tersebut. Walaupun untuk materi taktikan, Aji Santoso juga tak lupa memberikan materi menyerang dan bertahan. Sebab, saat melawan Bayangkara FC, para pemain minim melakukan tendangan ke gawang lawan. Oleh karena itu, dievaluasi dan latihan penyelesaian akhir pun dilakukan. Akan tetapi yang menjadi sorotan utama tetap di lini belakang. Rizky Ridho dan kawan-kawan dipoles sedemikian rupa oleh Aji Santoso agar lebih minim melakukan kesalahan. Apalagi dari pertandingan-pertandingan sebelumnya, kebanyakan tim lawan sering memberi ancaman melalui bola mati. Untuk itu, polesan dilakukan pada lini belakang untuk menghadapi set piece. Tadi banyak kami berikan latihan set piece, baik bertahan dan menyerang karena itu salah satu evaluasi, kata Aji. Selain itu, juga saya tekankan untuk mengurangi kemungkinan melakukan pelanggaran di area pertahanan sendiri, tuturnya. Lebih lanjut, hingga menghadapi Madura United tiba, materi tersebut akan tetap diberikan kepada para pemain Persebaya. Tentu saja, hal ini dilakukan Aji Santoso agar para pemain lebih siap nantinya, apalagi Madura United bukan lawan yang mudah. Saat ini Madura United menduduki pemuncak klasemen sementara Liga 1 2022. Head-to-head Persebaya versus Madura United. Bajul Ijo punya kans, tak ingin dijuluki jago kandang. Head-to-head pertandingan BRI Liga 1 2022-2023, pekan keempat ada laga Persebaya. Persebaya akan menjamu Madura United pada Minggu 14 Agustus 2022 di Stadion Gelora Bung Tomo. Persebaya versus Madura United akan melakoni laga syarat gengsi di akhir pekan nanti. Kedua tim memiliki misi yang berbeda dalam mengarungi pekan keempat Liga 1. Persebaya ingin memutus tren buruk di laga nanti. Sedangkan Madura United berharap meraih kemenangan keempat di laga tersebut. Madura United yang dijuluki Sape Kerap ingin raih positif untuk sapu bersih setiap laga, termasuk mengalahkan Persebaya. Sementara itu, Bajul Ijo dihantui raihan negatif. Sebab dari 3 laga yang telah dilakoni anak asuh Aji Santoso baru sekali menang. Persebaya sukses meraih kemenangan tipis dari Persita skor 2-0. Menatap laga ini, Madura United berlabel pemuncak klasemen Liga 1. Sape Kerap memiliki poin 9 dari 3 laga yang sudah dimainkan. Sementara Persebaya harus terseok-seok hingga pekan ketiga. Persebaya saat ini menempati posisi 11 dengan 3 poin. Persebaya saat ini dijuluki klub jago kandang, melempem di kandang lawan. Sebelumnya, di pekan kedua Liga 1, Persebaya sukses meraih hasil positif dari Persita skor 2-0. Namun hasil buruk kembali diraih Alwi Slamet dan kawan-kawan saat bersua Bayangkara FC akhir pekan ini. Bajul Ijo pun kalah dari The Guardian dengan skor tipis 1-0 di Stadion Wibawa Mukti Bekasi pada Minggu 7 Agustus 2022. Ini merupakan kekalahan tandang kedua Persebaya Surabaya. Setelah kalah 0-1 dari tuan rumah Persikabo di laga perdana Liga 1 2022, 3 laga yang sudah dijalani Bajul Ijo baru meraih kemenangan 1 laga.
Meski dua laga tandang yang dilakoni selama ini tidak mendapatkan poin, ini masih 2 pertandingan, masih terlalu dini juga menyebut Persebaya jago kandang, ungkapnya. Aji Santoso berkilah bahwa anak asuhnya sudah tampil cukup bagus, selalu mendominasi dan memberikan tekanan meski tampil tandang. Saat kalah 1-0 dari Persikabo berdasarkan data yang dihimpun dari PT LIB, Persebaya lebih banyak melepaskan tendangan di gawang lawan. Terdapat sebanyak 5 kali, sementara lawan hanya 1 kali tapi langsung berbuah gol. Begitu juga saat takluk 1-0 dari Bayangkara FC, Persebaya unggul jauh sisi penguasaan bola sebesar 63% dibanding lawan yang hanya 38%. Yang jelas secara permainan keseluruhan kami sangat mendominasi, tetapi main bagus percuma kalau tidak ditunjang dengan mendapatkan poin, tegasnya. Kualitas Rizwan Lauhin di lini pertahanan Persebaya Surabaya terjawab, pantas bikin minder pesaing. Rizwan Lauhin jadi pilihan utama Aji Santoso dalam 2 pertandingan terakhir. Kualitasnya terbukti di lini belakang Persebaya Surabaya. Rizwan Lauhin seakan mendapatkan keberuntungan di awal musim Liga 1 2022. Pemain yang direkrut Persebaya Surabaya lewat Real itu berhasil mendapatkan menit bermain di 3 laga awal. Kesempatan yang didapatkan oleh Rizwan berasal dari cederanya penggawa asing Leo Lelis. Untuk itu, Rizwan Lauhin selalu tampil di 3 pertandingan Persebaya. Penampilan pertama ia dapatkan saat menjadi pengganti Dandi Maulana pada laga melawan Persikabo 1973. Setelah itu pelatih Aji Santoso seakan kepincu dengan kualitas yang dimiliki pemain berusia 23 tahun tersebut. Pelatih asal Kabupaten Malang itu bahkan terang-terangan memuji pemain yang direkrut melalui proses trial. Rizwan pemain muda, pemain baru pertama kali gabung Persebaya, menurut saya dengan penampilan seperti itu sudah cukup bagus, ungkap Aji Santoso. Rizwan pun kemudian dipercayakan posisi starter di 2 laga selanjutnya. Pemain asal Maluku Utara itu tampil kokoh saat mengawal striker Bayangkara FC Yusuf Ezzajari. Rizwan berhasil membendung pergerakan striker asal Spanyol itu sehingga tak mampu mencetak gol ke gawang Persebaya yang dijaga oleh Satria Tama. Sayangnya, Persebaya saat itu menelan kekalahan akibat gol tunggal Wahyu Suboseto melalui sundulan kepala di menit ke-60. Kekalahan tak membuat statistik Rizwan Lauhin patut diremehkan. Sebelumnya, 1 bek tengah Persebaya Surabaya yaitu M. Zainuri harus mundur dengan alasan menit bermain. Keputusan mundur dari Zainuri itu terjadi beberapa hari jelang kick-off laga perdana Liga 1 2022 yang lalu. Alasan saya karena menit bermain, ujar pria yang berusia 20 tahun ini, dikutip dari YouTube Ram Surahman. Sepeninggal ex-pemain Persela Lamongan itu, Rizwan kini bersaing dengan Dandi Maulana, Rizky Ridho, dan Leo Lelis untuk memperebutkan posisi bek tengah. Aksi Rizwan Lauhin usai pertandingan Persebaya Surabaya versus Persita Tangerang menjadi sorotan. Pemain berusia 22 tahun terlihat menangis sambil mencium logo Persebaya Surabaya di jersinya yang penuh dengan keringat. Ekspresi emosional Rizwan Lauhin itu bukan tanpa sebab. Duetnya di lini belakang bersama Rizky Ridho selama 90 menit berakhir dengan kemenangan skuad Bajul Ijo. Persebaya Surabaya menang 2-0 tanpa balas atas Persita Tangerang di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Kemenangan atas Persita Tangerang membuat Persebaya Surabaya mengemas 3 poin perdana di musim ini.